Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Dalam perjalanan waktu, terutama ketika sering duduk untuk berefleksi, untuk bermeditasi, saya seringkali menemukan kontradiksi-kontradiksi dalam diri kita sebagai manusia. Dan ketika menyadari hal itu, seringkali saya senyum-senyum sendiri. Karena memang banyak di antara kita, termasuk saya, itu kontradiktif. Maunya A, tetapi yang kita lakukan B. Tidak mau A. Jadi kita sendiri kadang-kadang bingung. Contohnya, banyak orang yang ingin sekali bisa langsing, kurus supaya sehat, tapi hobinya kuliner. Nah, itu kan berlawanan dengan diri sendiri. Ada yang ingin mencari kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu ditempatkan di luar sana, dalam diri orang. Jadi kita mengharapkan orang bersikap tertentu terhadap diri kita, mengharapkan orang merespon tertentu terhadap diri kita. Dan kemudian ketika orang lain tidak merespon seperti yang kita inginkan, kita kecewa. Nah, itu kan juga kontradiktif. Mengharapkan saya yang bahagia, tetapi kunci kebahagiaannya diberikan ke orang lain. Lalu kecewa sendiri. Ada juga yang mengharapkan kebahagiaan di dalam pikiran. Padahal pikiran bukan tempat atau letak dari kebahagiaan. Kebahagiaan itu di hati. Nah, ya enggak ketemu. Ingin supaya tidak emosional dan tidak egois. Tetapi yang kita lakukan adalah apa yang membesarkan ego. Nah, itu kan juga kontradiktif. Kita ingin menjadi rendah hati, tetapi yang kita lakukan apa yang membesarkan ego. Seringkali kita ingin sesuatu tetapi tidak mau konsekuensinya. Inginnya punya bunga deposito yang besar sekali supaya bisa mempunyai passive income. Tapi tidak mau membuka deposito. Lah ya lucu toh itu, kontradiktif toh itu. Kita seringkali seperti itu. Dan karena itu kita sendiri bingung, tidak tahu caranya. Misalnya kita ingin tenang, ingin damai, tetapi kita mencarinya di pikiran. Lah pikiran itu tidak pernah damai, tidak pernah tenang. Justru tenang, damai itu ketika pikiran mulai berkurang dan tidak muyek. Nah, itu baru ada damai. Dan caranya mudah, tapi seringkali tidak mau melakukannya. Maunya malah yang sulit menurut saya. Misalnya, untuk damai itu cukup duduk tenang 1 jam, sadar akan kasih Tuhan, sadar bahwa saya begitu dicintai oleh Tuhan, sadar bahwa saya lebih besar dari pikiran dan perasaan saya, sadar bahwa kedamaian, kasih itu adalah jati diri saya yang sebenarnya. Istirahat dari berpikir 1 jam saja supaya tenang. Nah, seringkali nggak bisa Romo duduk 1 jam. Lah gimana? Jalannya begitu. Mengurangi pikiran justru tenang, tetapi mencari damai di dalam pikiran ya nggak ketemu karena bukan tempatnya. Namun seringkali kita memilih sesuatu yang memang kontradiktif. Dan karena itu kita tidak menemukan apa-apa. Duduk 1 jam saja, dalam keheningan, dalam ketenangan, meletakkan semua yang dipikirkan, yang menjadi status, menjadi beban, katanya nggak bisa. Nah, kalau nggak berpikir gimana Romo? Padahal cuma 1 jam, nggak berpikir ya dunia tetap jalan. Pekerjaan ya juga tetap baik. Kita lebih tenang justru. Tapi sepertinya sulit sekali melakukannya. Dan seringkali kita diminta untuk melihat apa yang kita lakukan itu sebetulnya hanya mempunyai 2 motivasi. Apakah membesarkan ego saya, sehingga saya menjadi semakin hebat, semakin nyaman, semakin kelihatan, atau membesarkan kesadaran.
saya makin damai, makin mengasihi, makin lega, makin menjadi kasih, egonya makin kecil. Sebetulnya hanya itu. Kalau kita bisa kemudian lama-lama ada keluasan, ada kelegaan dalam diri, ada kedamaian yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Karena kemudian lebih menyadari betapa besar kasih Allah, betapa menakjubkan hidup ini. Perasaan, pikiran, proyeksi, bayangan, kegelisahan, itu lama-lama berkurang, luruh. Dan yang kemudian ada adalah kedamaian, ketenangan yang stabil. Maka tergantung kita, apakah kita berani duduk 1 jam, kemudian istirahat sejenak, mengistirahatkan pikiran, lalu mulai mengamati dan melihat apa yang menggerakkan diri kita. Apakah kita melakukan sesuatu berdasarkan dorongan atau motivasi untuk membesarkan diri saya, membesarkan ego saya, atau kemudian menjadi justru makin terbuka, menerima segala peristiwa, pengalaman dengan penuh syukur, dan kemudian terlibat di dalamnya dengan penuh kasih, menjadi bagian seluruh peristiwa yang yakin bahwa itu diselenggarakan oleh Tuhan dengan bijaksana. Nah, kalau seperti itu kemudian saya tidak bertindak berdasarkan dorongan, keinginan supaya ego makin besar. Dan di situ tidak ada ketegangan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekhawatiran. Yang ada adalah ketenangan, kedamaian, rasa syukur, dan kasih. Karena sadar bahwa saya begitu dikasihi Tuhan, dan saya terlibat dalam seluruh peristiwa yang diselenggarakan oleh Tuhan. Pada saat itu kemudian ego makin kecil dan sadar bahwa bukan saya yang menentukan kehidupan ini, tetapi Allah yang menyelenggarakan dengan bijaksana dan saya terlibat di dalamnya. Sehingga toh kalau ada keberhasilan, saya tidak merasa bahwa kemudian saya yang berjasa. Nah, itu berarti ego yang makin besar. Kalau ada kegagalan juga, ikhlas menerima bahwa ini merupakan sebuah rencana Tuhan yang sungguh besar, yang saya belum mengerti. Sudah bersyukur bahwa boleh terlibat di dalamnya. Nah, kalau bisa seperti ini kemudian saya digerakkan oleh kesadaran. Digerakkan oleh keyakinan bahwa setiap peristiwa diselenggarakan oleh Tuhan yang maha bijaksana. Saya hanya bisa bersyukur karena boleh ambil bagian dalam setiap peristiwa yang sebetulnya sungguh-sungguh sudah sempurna. Setiap peristiwa yang terjadi adalah kesempurnaan. Pertama karena Tuhan yang menyelenggarakan, dan juga karena saya terlibat dan boleh terlibat di dalamnya. Dan karena Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk saya. Meskipun kadang-kadang kita tidak mengerti. Nah, yang tidak mengerti itu adalah ego. Karena itu, kalau kita tidak digerakkan oleh ego, maka meskipun tidak mengerti, kesadaran bisa ikhlas menerimanya dan bersyukur bahwa boleh terlibat di dalam setiap peristiwa yang begitu menakjubkan. Dengan cara ini sebetulnya kita selalu berada di dalam kedamaian. Karena pikiran dan ego dan pertentangan yang ada di dalam pikiran menjadi lenyap. Yang ada adalah keterbukaan, rasa syukur, dan kemudian rasa damai. Karena sadar bahwa kita hidup di tangan Tuhan yang maha bijaksana dan Tuhan yang sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with God because you are loved. Tuhan memberkati.